Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Universitas Dharma Jaya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelas APT 2C. Sebelumnya, izin kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Aprindia Mulia Putri, nomor absen 4. Saya Indah Febriana Saputri, absen 11. Saya Muhammad Arya, absen 15. Saya Tazkia Ramadhani, absen 25. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang web sistem penyimpanan arsip dokumen Universitas Dharma Jaya. Yang pertama itu ada profil universitas. Dan di sini kita memilih Universitas Dharma Jaya dengan alamat Jalan Lembah Hening nomor 71 Kota Bandung. Untuk bidangnya itu bidang pendidikan, sifat kegiatannya rutin, dan jasa pelayanan akademik. Dan untuk unitnya itu data informasi dan pengembangan akademik. Yang selanjutnya, daftar klasifikasi pada Universitas Dharma Jaya, di mana kita memilih unit data informasi dan pengembangan akademik. Daftar klasifikasinya yaitu ada DI00, itu tentang data mahasiswa yang terdiri dari data prestasi mahasiswa, data inventory mahasiswa, data nilai akhir atau nilai transkrip, dan data mahasiswa asing. Yang selanjutnya itu DI01 tentang statistik perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada DI02 tentang data akademik. Yang selanjutnya ada DI03 tentang informasi akademik yang terdiri dari profil lembaga, publikasi dan informasi, buku pedoman akademik, pangkalan data pendidikan tinggi, buku wisuda, buku disnatalis, dan orasi ilmiah. Yang selanjutnya ada DI04 yang terdiri dari pengembangan akademik yang terdiri dari pembentukan tim, proposal dan studi kelayakan, naskah akademik, penetapan, dan laporan dan evaluasi. Berkas yang tercipta yaitu data mahasiswa. Di data mahasiswa terdapat surat data prestasi akademik, prestasi non-akademik, inventory mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Hukum, data inventory mahasiswa Fakultas Teknik, permohonan data nilai akhir mahasiswa Teknik Industri, surat permohonan data nilai transkrip mahasiswa pertukaran pelajar, surat permohonan data pendaftaran magister, inventarisasi data mahasiswa asing Teknik Sipil, surat inventarisasi data mahasiswa asing Teknik Kimia, dan surat inventarisasi data mahasiswa asing Teknik Elektro. Yang kedua yaitu statistik perguruan tinggi, di mana terdapat surat-surat seperti surat permohonan data statistik perguruan tinggi, surat keterangan statistik mahasiswa, surat laporan statistik perguruan tinggi, surat rekomendasi penggunaan data statistik, surat permohonan data statistik alumni, surat permohonan data statistik tracer study, dan surat pernyataan penggunaan data statistik untuk penelitian, pemberitahuan penggunaan data statistik dalam laporan resmi, surat permohonan kolaborasi penyusunan statistik internal fakultas, surat pengantar permintaan data statistik ke pusat data UDJ. Dan ada data akademik di mana terdapat surat permohonan data kepakaran dosen, surat pengantar data kepakaran dosen UDJ, surat permohonan data lulusan mahasiswa, surat pengantar data lulusan mahasiswa terbaik, permohonan data mahasiswa program beasiswa, pengantar data mahasiswa program beasiswa untuk pemberian beasiswa, dan surat permohonan data alumni, surat pengantar data alumni untuk pengembangan program kerjasama, surat permohonan dukungan penelitian, dan yang terakhir surat pengantar penelitian internal. Untuk informasi akademik terdapat beberapa surat, yaitu surat permohonan profil lembaga Universitas Dharma Jaya, surat keterangan profil lembaga Universitas Dharma Jaya, surat permohonan buku pedoman akademik, surat permohonan publikasi dan informasi kegiatan akademik, surat permohonan akses dan pemutakhiran data PDPT, surat permohonan penyampaian data untuk buku wisuda, dan surat pengantar buku wisuda ke universitas, serta surat permohonan kontribusi naskah untuk buku dies natalis, surat pengantar naskah buku dies natalis ke universitas, dan yang terakhir yaitu surat undangan orasi ilmiah. Dan untuk pengembangan akademik terdapat beberapa surat, yaitu surat pembentukan tim pengembangan basis data akademik, surat pembentukan tim penyusunan indikator kinerja akademik universitas, dan surat pengajuan proposal kegiatan akademik, surat permohonan persetujuan studi kelayakan program baru, surat permohonan peninjauan naskah akademik program baru, surat pengantar naskah akademik pembentukan pusat studi, surat penetapan tim penyusun buku pedoman akademik, surat penetapan indikator kinerja akademik tahun 2025, surat permintaan laporan dan evaluasi kegiatan akademik semester genap 2024-2025, serta yang terakhir yaitu surat laporan evaluasi pelaksanaan program beasiswa prestasi. Saya akan menjelaskan usernya. Yang pertama adalah admin. Admin sendiri adalah Indah Febriana Saputri. Kemudian editor 1 adalah Muhammad Arya.
editor 2 adalah Taskia Ramadhani, kemudian editor 3 adalah Aprilia Maulida Putri, dan yang terakhir adalah pelanggan yaitu Bapak Fahtun. Kemudian ada aksesibilitas. Administrator mempunyai hak dan wewenang untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus tampilan web dan dalam web tersebut. Kemudian editor 1 mempunyai hak dan wewenang untuk melihat, menambah, mengedit, dan menghapus dokumen arsip bagian data mahasiswa. Kemudian editor 2 mempunyai hak dan wewenang yang sama, menambah, mengedit, dan menghapus dokumen arsip bagian data akademik. Kemudian editor 3 mempunyai hak dan wewenang untuk melihat, menambah, serta hal yang sama tapi dalam bagian data akademik. Kemudian editor 3 atau 4 mempunyai hak dan wewenang untuk melihat, menambah, dan menghapus dokumen arsip bagian informasi akademik. Kemudian pelanggan mempunyai hak dan wewenang untuk melihat semua dokumen arsip. Kemudian ada flowchart sederhana arsip elektronik. Yang pertama kita mulai dengan klik laman mulai atau login. Kemudian setelah itu kita masuk ke homepage. Kemudian setelah masuk ke homepage kita memasukkan ke dalam filling, kemudian masukkan ke pilih subbab yang ingin dibuka. Setelah itu kita akan membuka berkas atau file. Setelah filenya dibuka, maka kita akan menemukan file yang akan kita cari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem kearsipan Universitas Dharma Jaya yang sudah kelompok kami rancang. Di sini ada tampilan 2 web, yaitu web yang bisa diakses oleh umum dan juga yang diakses oleh anggota. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yang administrator. Di sini karena menggunakan akun saya, jadi login menggunakan nama pengguna Febri, kemudian log masuk. Ini adalah tampilan dashboard dari administrator. Kemudian langkah pertama yaitu ke bagian media. Kemudian kita membuat folder untuk kearsipannya dengan menggunakan filebar, kemudian new folder dibuat dengan DI00 data mahasiswa, kemudian statistik perguruan tinggi, data akademik, informasi akademik, dan yang terakhir pengembangan akademik diikuti dengan folder-folder pendukung lainnya. Kemudian sebagai contoh kita bisa melihat di folder DI0001 ada dokumen keterangan prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik. Selanjutnya membuat postingan yang berisi tentang klasifikasi yang telah dirancang sebelumnya, berisi DI00 data mahasiswa sampai DI04 pengembangan akademik. Kemudian saya akan mencontohkan untuk mengupload postingan dan juga dokumennya dengan klik sunting. Kemudian tampilannya ada tanggal, kode klasifikasi, dan juga tautan surat. Tautan surat ini berisi link yang akan langsung terhubung ke berkas yang telah diupload. Untuk mencontohkan pembuatannya bisa edit tabel, kemudian insert raw after, klik, kemudian dicontohkan tanggal 30 Juni 2025. Kemudian di sampingnya ada kode klasifikasi karena ini hanya contoh, jadi tidak sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Dan yang terakhir tautan surat ini dengan cara klik tautan, kemudian ketikkan perihal suratnya. Di sini saya contohkan contoh surat UDJ. Jika sudah, klik buat halaman. Kemudian akan muncul tampilan seperti di layar, dan klik, kemudian klik contoh surat dan akan muncul halaman seperti ini, dan halamannya masih kosong karena belum kita upload berkasnya. Kemudian edit laman, akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa arahkan kursor dan klik tanda plus, kemudian tambahkan elemen berkas, kemudian pustaka media. Akan muncul folder-folder yang sudah kita buat sebelumnya dan pilih folder mana dokumen yang akan diupload. Kita contohkan DI0405 dan pilih satu surat, kemudian pilih. Tampilannya akan seperti ini dan terdapat di bawahnya ada tombol unduh, kemudian terbitkan, lihat laman. Ini adalah tampilan ketika sudah diterbitkan berkas
suratnya. Kemudian kembali ke Sunting Pos dan save laman yang tadi sudah diedit. Tampilkan pos. Ini tampilan ketika membuka pengembangan akademik, dan ini ada update satu tabel tambahan yang baru saja kita buat dengan link surat berkas yang tadi baru saja diupload. Kemudian saya akan melihatkan tampilan web yang bisa diakses oleh umum dengan domain arsip.univdarmajaya.web.id. Ini adalah tampilan utamanya. Ada filing dan juga home. Kemudian bawahnya ada sistem kearsipan Universitas Dharmajaya, unit data informasi dan pengembangan akademik. Kemudian ada total surat, total pemberkasan, dan juga metode kearsipan. Di bawahnya ada dasar hukum yang digunakan dalam kearsipan. Apabila kita klik learn more, itu akan link ke dokumen Undang-Undang Nomor 43. Kemudian back, dan di bawahnya ada klasifikasi arsip yang ada pada Universitas Dharmajaya. Ada data mahasiswa, statistik perguruan tinggi, data akademik, informasi dan pengembangan akademik. Di bawahnya ada sambutan rektor dan kepala bidang kearsipan. Di bawahnya ada informasi umum tentang universitas. Kembali ke atas, apabila kita klik buka sistem kearsipan, itu hasilnya akan sama dengan kita klik button filing. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan sistem kearsipan Universitas Dharmajaya yang ada data mahasiswa, statistik perguruan tinggi, kemudian data akademik, informasi akademik, dan pengembangan akademik. Kita contohkan yang pengembangan akademik, berikut tampilannya. Kemudian yang data akademik, ini adalah tampilannya sama seperti pengembangan akademik. Kita contohkan, klik salah satu surat. Ini adalah surat pengantar data alumni, ada bisa diunduh atau lewat tombol ini, dan juga bisa print surat tersebut. Kemudian kembali ke home page. Sekian penjelasan tentang website perancangan kearsipan yang kelompok kami buat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.